Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril ilmi wa sil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan maghrib kali ini kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki ke masjid kita, Masjid Darul Falihin, berniat beriktikaf melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala hajat kita dikabulkan, kita diberikan dengan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kembali kajian kita dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk pada hadis yang ke-192. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri anna A'ida ibn Amr radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarrar ri'a'i al-khutamah. Dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri atau yang kita kenal dengan Hasan Al-Basri. Bagi kita di kalangan beliau termasuk ulama yang sangat sering disebut, terutama dalam kajian tasawuf, dan pendapat beliau dalam fikih juga ada beberapa hal yang disebutkan. Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata dari beliau, anna Aidah bin Amr. A'id bin Amr ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau melihat atau menyaksikan atau sampai kabar itu kepada beliau bahwasanya sahabat A'id bin Amr, dan kita mungkin jarang dengar nama beliau ya. Karena saya ketika belajar hadis ini, salah satu komentarnya tentang beliau adalah beliau termasuk sahabat yang tidak suka ganggu orang, tidak diganggu orang dan tidak mengganggu orang. Kalau bahasa sekarang itu tidak menyenggol dan tidak disenggol. Nah, tidak ganggu orang, orangnya tenang sekali. Baik. Pada suatu waktu sahabat A'id bin Amr ini, beliau dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad, masuk ke tempat Ubaidillah bin Ziyad atau datang ke tempat Ubaidillah bin Ziyad. Siapa ini Ubaidillah bin Ziyad? Ubaidillah bin Ziyad ini adalah salah seorang pemimpin yang diamanahkan untuk pernah menjadi gubernur di Irak, pernah menjadi gubernur pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan tetap kemudian diteruskan pada masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Nah,
Ubaidillah bin Ziyad ini salah seorang pemimpin gubernur di Irak pada saat itu. Jadi tempat kepemimpinannya itu punya catatan yang hitam. Apa catatan hitamnya? Beliau termasuk seorang pemimpin yang memimpin pada saat terjadinya peristiwa Karbala. Jadi pasukan yang memimpin menyerang Husain itu di padang Karbala, itu pemimpin pasukannya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini tidak usah aneh ya para jamaah, artinya bisa jadi nanti Masya Allah Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk sahabat yang masuk Islam duluan, dan disebutkan dalam riwayat hadis termasuk salah seorang sahabat yang al-mubasysyirin bil jannah. Ketika masih hidup sudah masuk dalam surga dapat beritanya. Karena yang masuk Islam itu pertama Khadijah, yang kedua Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq. Nah, di tangan Abu Bakar Siddiq ini yang masuk Islam itu adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Ibnu Awwam, susunannya itu seingat saya Talhah bin Ubaidillah, dan kemudian kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi termasuk orang yang pertama masuk Islam. Nah, cuma anak beliau itu termasuk yang memimpin pasukan untuk mengepung dan menyerang Sayyidina Husain. Ya walaupun nanti masing-masing punya tanggung jawab di akhirat. Karena ada yang ikut itu karena ditekan sama pemimpinnya, sama pimpinannya. Ada yang ikut itu karena tidak tahu kabar. Jadi kabar tentang beliau itu kan difitnah macam-macam. Nah, terbakar dengan fitnah dan kabar buruk, kabar yang tidak benar itu, maka kemudian beliau juga dibunuh. Maka beliau ada keinginan untuk membunuh Sayyidina Husain, untuk menyerang, mengepung. Nah, pasukan yang besar ini yang dilawan itu berapa? Tidak banyak orang. Orang datang bukan untuk berperang, cuma datang untuk berkunjung. Nah, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu pimpinannya lagi siapa? Yang mimpin nyuruh itu siapa? Bahkan termasuk yang jadi tukang kompornya itu adalah Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad. Pada saat terbunuhnya Sayyidina Husain dan kepala itu dilepaskan, ada yang mengatakan Yazid bin, jadi kan dibawa kepala itu, dibawa ke hadapan Sayyidina Husain, di hadapan Yazid bin Muawiyah. Itu disuruh jalan. Siapa yang nyuruh jalan itu? Ubaidillah bin Ziyad. Nih Pak. Jadi yang mau ditemui sama sahabat Aid bin Amr ini perilakunya kayak gini. Cucu Nabi itu disuruh jalan dari Karbala Irak ke Syam, jalan kaki. Nah, ada yang mengatakan ketika kepala itu sampai kepada Yazid bin Muawiyah, dia menangis. Karena ada yang mengatakan tidak seperti itu yang diinginkan. Walau nanti dalam kitab sirah yang lain mengatakan dia senang-senang aja. Nah, cuma yang dorong-dorong kepala itu pakai tongkat itu siapa? Jadi ketika kepala itu lepas dan didorong-dorong pakai tongkat, itu Ubaidillah bin Ziyad. Dorong-dorong kepala itu. Baik. Ini perilakunya ya para jamaah. Dan memang semua yang terlibat dengan pembunuhan itu tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Hampir semuanya itu sebagaimana dia memperlakukan seperti itu diperlakukan. Ubaidillah bin Ziyad itu pada akhirnya dicari sama pasukan Mukhtar Ats-Tsaqafi. Mukhtar Ats-Tsaqafi ini adalah orang biasa sebenarnya. Cuma dia merasa sakit hati kenapa cucu Nabi itu diperlakukan seperti itu. Maka kumpulkan pasukan Mukhtar Ats-Tsaqafi, dicari siapa-siapa yang terlibat, termasuk Ubaidillah bin Ziyad. Nah, ketika dapat Ubaidillah bin Ziyad itu dicari, lari dia. Lari. Begitu lari begitu dapat diapain sama orang-orang? Kepalanya itu dipenggal. Kepalanya dipenggal. Jadi sebagaimana dia memerintahkan potong kepala Sayyidina Husain,
bunuh Sayyidina Husain, maka kepalanya juga dipenggal. Nah, ketika kepala dipenggal, nah ini menariknya para jemaah. Kepala itu oleh Mukhtar Ats-Tsaqafi dan pasukannya dibawa ke kota dibawa kepada keluarga Nabi. Jadi ketika keluarga Nabi sudah balik dan ini kepala yang gubernurnya ini loh, orangnya loh kepalanya. Terus kata keluarga Nabi, seingat saya Ali Zainal Abidin, kata beliau, buat apa kepala ini? Ini untuk apa? Seperti ini. Bukan ini yang kami inginkan. Maka karena tidak diterima, ditaruh di tengah tanah lapang aja. Nah dulu kepala Sayyidina Husain itu kan didorong-dorong pakai tongkat sama dia. Maka pada saat dia meninggal, sekonyong-konyong itu tiba-tiba ada ular yang datang. Ini disebutkan, yang saya belajar dulu seperti itu dan disebutkan juga dalam sebagian sirah ya Pak. Jadi ular itu masuk ke dalam mata, keluar di mata sebelah, masuk ke hidung, datang lagi ular satu, seperti itu ya. Jadi dia dorong-dorong kepala Sayyidina Husain, begitu juga kepalanya. Dan orang tidak ada yang berani buang kepala itu karena takut ada ular. Nah, jadi la ilaha illallah. Sini Pak. Pada akhirnya tewaslah Ubaidillah bin Ziyad ini. Nah, di masa kejayaannya la ilaha illallah. Baik. Di masa kejayaannya Ubaidillah bin Ziyad, dia sempat didatangi oleh sahabat Nabi namanya Aid bin Amr. Jadi pada saat Aid bin Amr ini datang, dia sudah tahu kelakuan Ubaidillah bin Ziyad itu seperti apa. Madinah itu pernah dibuka selama 3 hari dan diserang habis-habisan. Nah, ini sama yang bukan rakyatnya saja, itu begitu dia memperlakukan, apalagi dengan rakyatnya sendiri. Nah, karena sudah melihat perilaku Ubaidillah bin Ziyad ini keterlaluan. Bab kita ini judulnya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Maka karena sudah sangat-sangat keterlaluan, sahabat Aid bin Amr akhirnya datang untuk memberikan nasihat kepada Ubaidillah bin Ziyad. Datang dan tidak takut sama sekali. Ubaidillah itu walaupun tidak sama dengan Hajjaj, tapi kepala orang itu dipenggal. Apa tidak takut sahabat ini kalau akan diperlakukan seperti itu? Beliau tidak takut. Karena sudah sangat membahayakan seperti itu, beliau datang. Maka begitu datang, memberikan nasihat kepada Ubaidillah bin Ziyad. Padahal ini pimpinan, gubernur di tempat itu. Maka ketika datang, apa kata kata Aid bin Amr? Kalau masalah perilakunya itu lebih terang daripada putih, Pak. Udah ketahuan kelakuannya. Tapi nasihat yang disampaikan oleh Aid bin Amr, kata-katanya dibuka dengan kata-kata Ai bunayya. Ai bunayya itu artinya ya bunayya. Dari asal kata itu ibni. Ibni itu artinya wahai anakku. Tapi nanti kalau sudah terlalu sayang sama anak itu, maka ditasghir menjadi fu'ailun atau bunayya. Bahasa Arabnya ayah itu kan abi. Tapi nanti kalau sudah sangat-sangat sayang itu dipanggilnya fu'ailun atau abuya. Abuya atau orang kita menyebutnya buya gitu ya. Nah, jadi beliau ini manggil Ubaidillah bin Ziyad yang perilakunya seperti itu dengan kata-kata wahai anakku.
wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sesungguhnya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Inna syarrar ri'ai, sesungguhnya seburuk-buruk penggembala. Jadi ri'a itu jamak daripada ra'in, penggembala. Seburuk-buruk penggembala itu adalah al-hutamah. Apa itu al-hutamah? Hutamah itu adalah yang kasar, yang diambil dari asal kata membakar ya Pak. Kan hutamah itu panas ya. Salah satu neraka itu disebut dengan hutamah. Jadi orang yang kasar, kata beliau. Jadi dinasihati seperti itu. Nanti pemaknaan hutamah itu bisa kasar. Kasarnya itu dalam tanda kutip zolim ya Pak. Zolim. Ya tadi sudah lihat kita perilakunya. Nah, apa pesannya para jamaah? Pesan yang pertama adalah, jadi bahkan sejahat-jahatnya orang yang jahat seperti ini perilakunya, Sayyidina Husain itu malah di bawah pasukannya dia bunuh, tapi tetap nasihat itu disampaikan dengan bahasa yang baik. Wahai anakku, cenderung lebih mudah untuk mendengar. Apalagi kalau orangnya ya baik-baik aja, maka sampaikan juga dengan bahasa yang baik, kalimatnya yang baik, panggilannya yang baik. Wahai anakku, kata beliau. Ini adalah bahasa kiasan. Seburuk-buruk penggembala, maksudnya apa? Orang gembala kan berarti ada yang digembalakan, berarti ada yang dijaga. Seburuk-buruk pemimpin, kata beliau, adalah yang al-hutamah, keras, kasar, zalim sama yang dia pimpin. Baik, itu pembukaan. Maka nasihat dari beliau, fa iyyaka an takuna minhum, maka kamu jangan bagian daripada orang yang zalim itu. Jangan sampai ikut dalam orang yang menyakiti kepada rakyatnya sendiri. Itu pesan beliau. Baik. Ini yang datang sahabat, tidak main-main ini. Dan di saat yang sama yang disampaikan itu nasihat dari Nabi SAW. Apa tanggapan daripada Ubaidillah bin Ziyad? Ubaidillah bin Ziyad ini memang ginilah kelakuannya. Apa kata Ubaidillah bin Ziyad? Kata beliau, Ubaidillah bin Ziyad yang tadi bunuh Sayyidina Husain, habis dikasih nasihat, ijlis, duduk sini gitu. Sahabat digituin, ijlis, duduk sini. Fa inna ma anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sebut Nabi, tidak sebut antum juga. Ketahuilah, fa inna ma, hanya saja anta, kamu itu wahai Aid bin Amr. Padahal ini senior Pak. Kamu itu wahai Aid bin Amr, itu cuma min nukhalati ashabi Muhammadin. Nukhalah itu Bapak kalau tahu beras ya, kalau sebenarnya itu dari gandum. Cuma beras itu kan kita baru bisa ambil bagian dalamnya ketika ada apa, kulitnya itu gabah ya, apa namanya Pak? Kulit beras itu apa? Gabah kan? Nah gampangnya begitu, gabah. Cuma ini kan sebenarnya dalam bahasanya dari gandum ini. Jadi fa inna ma anta min nukhalati Muhammad. Gitu ngomongnya. Habis dikasih nasihat bukan barakallahu fiik, bukan terima kasih. Jawabannya apa? Ente itu kan cuma gabahnya sahabat-sahabatnya Muhammad. Gampangnya itu ente itu cuma sahabat yang junior. Ente itu tidak ada apa-apanya. Bahkan gabah itu kan pemaknanya sampah. Ente itu cuma di antara kalangan sahabat tuh kalau diukur ente itu cuma sampahnya aja. Coba bayangkan. Jadi memang ada orang-orang itu yang dalam tanda kutip ya para jamaah akan melakukan sesuatu yang menurut kita itu tidak masuk akal. Walaupun yang disampaikan itu baik, dan ini setiap zaman biasanya ada. Kalau di zaman itu itu yang seperti itu. Jadi ketika disampaikan nasihat, yang disampaikan hadis Nabi bukan terima kasih, tapi jawabannya adalah ente siapa? Nampaknya ini cuma sekedar juniornya. Sudahlah, enggak usah kasih kita begitu. Nah, apa kemudian kata sahabat Aid bin Amr?
Kanat lahum nukhala inna makanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim. Apa kata beliau? Yang dimaksud gabah itu, yang dimaksud kusyur atau sampah dari tadi itu, sampah itu baru akan ada setelah buahnya itu diambil. Istilah junior itu baru ada kalau setelah ada senior. Bahasa gampang yang mau disampaikan, ente sama saya lebih senior mana? Saya lo ketemu Rasulullah. Aid bin Amr ini sahabat yang ikut di Bai'atur Ridwan. Beliau ini termasuk sahabat yang pada saat selain ikut di Bai'atur Ridwan, di saat yang sama beliau ini adalah sahabat yang dapat doa khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, sudah seperti itu ternyata diperlakukan. Justru perlakuannya adalah ente siapa? Dibalas sama beliau. Balasnya bukan dengan apa? Dengan kata-kata. Dan kata-katanya dengan kata-kata kiasan. Ente sama saya senior mana, kata beliau. Nah, apa pesannya para jamaah yang dirahmati Allah? Yang pertama adalah dakwah menyampaikan kebaikan dan kemungkaran. Sekali lagi, Al-Quran mengatakan sampaikan kebaikan itu bukan tugasnya ustadz saja, bukan tugasnya mubaligh saja, bukan tugasnya masyayikh, baik enggak. Tugasnya apa? Kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Setiap kita ini punya tanggung jawab untuk menyampaikan ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, sekarang tidak semua kebaikan yang disampaikan itu mendapatkan tanggapan positif. Dari hadis ini, dari peristiwa ini, bahwa sahabat Aid bin Amr ketika menyampaikan nasihat kepada Ubaidillah bin Ziyad, ya ada seperti itu. Cuma tugasnya itu sudah selesai. Apa itu? Sampaikan. Kalau kita tidak sampaikan, maksiat itu terus berjalan. Kita berhak ditanya nanti di akhirat, kenapa sudah ada ilmunya dan itu tidak disampaikan. Dan berapa kali kita berkewajiban menyampaikan, walau marratan, walaupun satu kali. Jangan. Sudah. Kalau masih dikerjakan juga, sudah lepas tanggung jawabnya kita. Jadi gugur kewajiban itu di satu kali, walaupun tidak dibatasi satu kali. Nah, terus sampaikan. Dan begitu pun para jamaah, Nabi pada saat menyampaikan dakwah, tidak semua tanggapannya itu baik. Jadi kalau hari ini kita sampaikan sesuatu yang baik, tiba-tiba ya ada yang nanggapi. Jadi ada pak teman itu kan baru datang gitu loh, baru datang dari belajar. Begitu datang disuruhlah ceramah. Nah, ceramah sampaikan, yang disampaikan itu baik dan tidak ada masalah lah dengan yang disampaikan. Terus kata yang di samping, sudah sampai mana ilmu nyampaikan itu? Sudah sampai mana? Nah, ada sampainya Pak. Ilmu itu tidak ada sampainya, karena belajar itu tidak pernah berhenti. Jadi tanggapan dalam kita menyampaikan dakwah, sampaikan saja. Apa yang terjadi berikutnya dari tanggapan orang itu, ya kita harus sabar. Nabi juga seperti itu. Nabi Pak, pada saat beliau menyampaikan dakwah itu, tanggapan orang itu bagaimana? Kalau sampean nanti ya Pak, mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan haji atau umroh lah nantilah. Nanti ada istana ya. Dulu itu ada gunung disebut Jabal Abi Qubais. Orang-orang yang boleh naik ke atas gunung itu dan menyampaikan suatu kabar gembira, karena sampai kepada orang-orang di Mekah yang ada di bawahnya, itu tidak boleh sembarangan. Hanya orang-orang tertentu, contoh pimpinan, atau yang kedua beritanya memang benar-benar penting dan genting, baru boleh naik ke atas itu. Nah, karena sudah datang perintah untuk mendakwahkan risalah kenabian, Islam, iman ini harus disampaikan. Nabi sampaikan. Nabi naik ke atas itu. Nah, tugasnya itu apa? Sampaikan. Tanggapan orang itu bukan tugasnya kita untuk menanggapi itu. Karena memang tanggapannya pasti macam-macam. Dan logika kita nanti para jamaah akan sampai di, ya Allah, yang disampaikan ini kebaikan,
Yang disampaikan ini Al-Quran. Yang disampaikan ini adalah perkataan Nabi SAW. Tapi cara orang menolak itu ada yang dengan halus, ada yang sampai dan tidak masuk akal. Seperti ini tadi. Kalau Nabi pada saat sampaikan itu naik ke situ, wahai penduduk Mekah, yang singkatnya, kalau saya katakan di balik bukit atau gunung ini ada orang yang mau menyerang, apakah kalian percaya? Antas shadiqul amin. Engkau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Kami percaya. Baik. Maka beliau sampaikan tentang beriman kepada Allah, bahwa Nabi diutus sebagai utusan Allah, disampaikan semua. Apa tanggapannya para jamaah? Siapa yang menanggapi dengan nasihat? Makanya itu tadilah. Jadi pada saat itu orang yang menolak dengan yang disampaikan Nabi, bukan orang jauh. Jadi ya itulah, harus sabar ketika menyampaikan. Bukan orang yang sebelah enggak. Justru yang menolak itu adalah, namanya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza itu bilang, ente mengumpulkan kita mau nyampaikan ini, omongan sia-sia seperti ini. Celaka kamu wahai Muhammad, kata Abdul Uzza. Dan jeleknya lagi, dia menghalangi dakwah itu, nasihat itu, amar ma'ruf itu bukan cuma dia sendiri, tapi ngajak-ngajak sama yang ikut, termasuk di situ adalah istrinya. Jadi Nabi kalau mau dakwah kemana, sampaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, apa itu? Jalan Nabi itu dikasih tanda, ini mau dilewatin, ini mau dilewatin. Itu rintangannya Pak. Apa yang dilakukan oleh Abdul Uzza ini, dia taruh kayu yang ada durinya supaya Nabi itu tidak bisa lewat. Coba bayangkan, bukan cuma ditolak, bukan cuma sakit hati ya, tapi bahkan dirintang. Makanya kalau kita cuma sekedar nyampaikan, ayo begini, ayo begitu, tanggapan macam-macam, itu harus sabar. Bahkan dari Abdul Uzza, yang tadi, siapa itu Abdul Uzza? Abdul Uzza itu nama aslinya. Gelarnya, siapa nama gelarnya? Adalah Abu Lahab. Ini menurut saya menarik ya Pak. Kenapa menariknya? Abu Lahab ini, itu kan turun ayatnya kan di awal-awal. Dan Abu Lahab itu masih agak lama dia meninggal. Bahasa kasarnya, orang yang masih hidup itu sudah ada tandanya, ini pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Sama kayak tadi ya, Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ini kalau dikasih nasihat, kita udah tahu lah perilakunya. Cuma bedanya kalau ini kan sudah Al-Quran yang ngasih tahu. Ini biar dikasih tahu berapa kali. Ini sudah dicap masuk neraka. Tabbat yada abi lahabim watab. Itu Pak, dihalangi. Siapa yang ngalangin itu? Keluarga sendiri. Siapa yang ngalangin itu? Makanya nanti turun ayat berikutnya, Nabi kan dakwah sana. Melihat orang terdekat ternyata perilakunya seperti itu. Nah ini tugas yang kedua. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kita mulai dari mana Pak? Sana. Enggak. Dari mana? Ayat kemudian turun satu ayat aja Pak. Biasa ayat itu turunnya banyak. Jadi ayat yang turun itu cuma satu ayat. Apa itu? Wa andir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, enggak usah kesana-sana dulu. Siapa yang harus kau sampaikan sekarang tentang risalah ini, amanah ini? Wa andir ashiratakal aqrabin. Mulai dari keluarga terdekat. Sampaikan. Cuma itu tadi ya Pak, memang sekali lagi harus sabar dan tanggapan orang itu ya macam-macam. Maka apa tanggapan dari orang terdekat? Yang nolak di bukit Jabal Abi Qubais itu Abu Lahab. Habis itu kata Nabi, sudah kita bikin jamuan, makan sama-sama. Nah ini metode dakwah para jamaah. Jadi nanti ada dakwah itu disampaikan, misalnya, oh ini anak kalau dikasih tahu susah. Makanya dikatakan di psikologi itu ya, mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu. Anak laki-laki itu kalau dikasih tahu langsung dinasihatin, mungkin dia bangkang. Tapi kalau dikasih tahu, ajak makan, perutnya sudah kenyang, itu dikasih nasihat, itu biasanya lebih masuk dikasih nasihat. Apalagi ngajak makannya, ya di mana lah, ya warung yang enak kan. Nah, jadi Nabi itu bikin jamuan Pak. Ini metode dakwahnya saat itu. Disuruh kumpul. Nah, ketika disuruh datang kumpul, ada yang nolak gak? Ada Pak. Orangnya sama. Makanya sudah jelas catatannya itu. Jadi kata Abu Lahab, Muhammad, ente ngapain ngumpulin kita?
Apa mau nyampaikan yang kayak kemarin? Kalau masih mau nyampaikan yang kayak kemarin lagi, nggak usah bikin acara, bubar acara, Pak. Gara-gara siapa nih? Orang terdekat. Makanya ketika bikin acara yang kedua kalinya, kata keluarga mengatakan, kata keluarga Rasulullah SAW, udah, itu yang satu tuh nggak usah diajak. Akhirnya diajak, ada yang mau ikut. Termasuk yang mau ikut adalah Sofiyah. Sofiyah itu adalah bibi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tantangannya, Pak. Tanggapan orang itu tidak mesti sama. Baik, tugas kita nyampaikan, dan yang kedua tidak mesti mendapatkan tanggapan yang baik, dan yang ketiga perubahan orang itu bukan karena kita. Perubahan itu kalau kita suruh tiba-tiba jadi lebih baik, jangan pernah mengatakan karena saya. Kenapa, Pak? Wa ma 'alaika illal balagh. Itu Al-Qur'an yang bilang. Dan tidak adalah atas kamu kecuali hanya menyampaikan. Sampaikan. Kalau orang terima ya alhamdulillah, kalau enggak. Ayo sholat, ayo segala macam. Kalau misalnya begini ya para jamaah, ketika kita nyampaikan sesuatu kemudian dibalas dengan argumen, dan argumennya itu secara syari, secara hukum sebenarnya ini sudah nggak boleh, tapi dibalas dengan argumen. Contohnya begini ya para jamaah, ini lagi rame kita ini, yang ini ikut ke majelis taklim pahalanya besar ya. Padahal godaannya luar biasa di sore hari inilah. Siapa yang main ini, Serbia kah, Korea Selatan gak ini para jamaah? Oh, sanggup duduk di sini berarti itu luar biasa sabarnya itu. Beda pahalanya dengan yang dulu Pak. Dulu nggak ada pertandingan, sekarang ada pertandingan. Nah, itu kan bisa ditahan. Nah, terus kita kasih nasihat. Udah, kalau mau nonton aja, nggak apa-apa, rame-rame seru-seruan gitu ya. Cuma satu, jangan berjudi. Kamu pilih apa? Kamerun kah? Pilih Serbia? Jangan, malam tadi aja lah. Spanyol kah? Jerman kah? Aku Spanyol, aku Jerman. Siapa yang kalah traktir Jerman. Kalau usah gitu. Kalau mau nonton aja, beramen aja. Ini masya Allah Pak. Jadi karena saking semangatnya nonton, cuma malamnya tadi mendengar ceramah. Bangun tengah malam itu jangan nonton bola aja. Nah itu kan disampaikan. Paling enggak sholat tahajud lah, walaupun cuma 2 rakaat. Nah rupanya dua-duanya diamalkan. Bangun tengah malam itu nonton. Jadi sholat tahajud ambil air wudhu. Sekali ambil air wudhu ke kamar mandi, pas gol sekalinya, dalam hati itu lamanya kita duduk ini tadi itu, ndak gol sekali kamar mandi gol dia. Kembali ke kamar, sudah selesai ambil air wudhu, sudah, karena ndak mau ketinggalan sholat tahajud. Cuma sholat tahajud hadap ke sana, di sini TV. Jadi sholat tahajudnya itu di depan TV, pas di depan pertandingan Pak. Ya Allah. Itu sahkah sholatnya para jamaah? Sah ya. Apalagi pas Jermannya menyamakan kedudukan. Lakal hamdu ya Rabb, alhamdulillah. Nah itu kan keterlaluan itu Pak. Tapi ini sih ya, dia mungkin lagi rame nonton. Itu kalau ditegur Pak, logika jawabannya Pak, daripada saya tidak sholat tahajud, lebih baik saya begitu, walaupun sholat tahajudnya begitu. Nah itu kan ada tuh yang balas-balas dengan logika seperti itu. Ya memang nanti salah satu syarat dari amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kita harus paham dengan apa yang kita sampaikan, itu. Makanya dulu ketika Nabi dakwah nyampaikan itu, Nabi itu masya Allah Pak, cobaannya itu luar biasa. Ketika Nabi nyampaikan itu, orang kaum kafir Quraisy itu sudah angkat tangan. Tawarkan harta nggak mau, ditawarkan kedudukan nggak mau. Jadi kata orang kafir kaum kafir Quraisy, nah ini maksud saya, nanti akan ketemu Pak, pada saat dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang kita ajak itu melawan dengan logika, padahal yang disampaikan itu
Coba kayak tadi, jangan begitulah sholatnya. Jawabannya, daripada saya tidak sholat tahajud, jangan main judi. Kalau mau nonton itu nonton aja. Enggak, kita ini rame-ramean aja. Rame-ramean aja. Kita juga ikhlas kok kalau kalah itu. Nah, gimana Pak jawabannya Pak? Kita juga ikhlas kata dia. Mana bisa? Biar ikhlas, biar itu, tapi kan tata caranya memang salah. Kalau mau nonton aja, rame aja. Baik. Nah, pada saat itu yang diutus sama orang kaum kufar Quraisy namanya adalah Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah itu para jamaah itu cerdasnya luar biasa. Nah itu Nabi yang beliau ummi tidak bisa membaca dihadapkan dengan Walid bin Al-Mughirah. Walid Mughirah itu ketika datang kepada Nabi mukanya itu merah Pak, marahnya luar biasa. Begitu datang langsung ngomel. Apa kata Walid bin Al-Mughirah? Wahai Muhammad, ente sampean ini membuat kita ini terpecah belah. Ngapain bawa-bawa begini? Terus disampaikan. Kamu mau apa namanya? Jadi ketika Al-Qur'an itu dibacakan, itu disangka menghina dengan sesembahan orang kaum kufar Quraisy. Jangan menghina dengan Tuhan-Tuhan kami disampaikan. Baik. Nabi apa yang dilakukan, Mbak? Diam. Jadi nanti dalam metode dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar. Ada saatnya kita diam, ada saatnya kita menyampaikan. Nabi diam aja. Baik. Selesai. Begitu selesai, karena yang di hadapan ini adalah orang cerdas, orang pintar. Nabi jawabnya pakai apa? Bukan dari beliau. Turun ayat surah Fussilat. Begitu turun disampaikan, semuanya itu jelas. Habis itu apa tanggapan dari Walid bin Al-Mughirah? Nah, termasuk kan di dalam surah itu berbicara tentang Nabi Soleh. Nabi Soleh itu adalah Nabi yang berasal dari bangsa Arab. Nabi Soleh itu Pak. Jadi diceritakan, dan mereka sangat paham dengan cerita Nabi Soleh. Jadi ketika Nabi baca Al-Quran itu Pak, mulut Nabi itu ditutup. Apa poin pentingnya Pak? Bapak kalau menyampaikan suatu amar ma'ruf nahi munkar dengan hati yang ikhlas, yang disampaikan itu kebenaran, walaupun orang-orang itu menolak para jemaah, mungkin hati kita sakit, tapi ada poin sedikit. Apa itu? Sebenarnya hati kecil mereka Pak menerima dengan kebenaran. Makanya sampaikan aja. Mungkin secara zahir Pak menjaga harga diri itu akan nolak. Seperti Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu Pak ketika disampaikan, ketika sampai di ayat tentang Nabi Soleh, mulut Nabi Muhammad itu Pak dideketin sama Walid bin Mughirah. Terus tuh, jangan kau teruskan wahai Muhammad. Ini kalau sampean teruskan, saya takut yang terjadi kepada Nabi Soleh itu merupakan doa yang juga diturunkan oleh Allah saat itu juga kepada kaum kufar Quraisy. Stop, jangan. Berarti Pak percaya. Berarti percaya. Makanya itu tadi, kalau yang kita sampaikan baik benar, orang tuh dari hati ke situ. Tugas kita tuh ngapain? Sampaikan saja. Sampaikan. Ya kalau ada yang masuk 1% ya alhamdulillah. Kalau dia amalkan, pahalanya terus mengalir tuh buat kita. Baik. Maka pada saat disampaikan seperti itu, ditutup mulut, Nabi teruskan sampai surah itu selesai. Begitu selesai, balik Walid bin Al-Mughirah ini. Nah begitu balik, ditanya sama kaumnya, wah ente ini tadi kan ketika berangkat marah-marah, mukanya merah, seperti pokoknya luar biasa. Saya lupa sampaikan, Walid bin Mughirah ini Pak, ini termasuk tetua kaum kufar Quraisy. Seniornya Pak, pokoknya syekhnya di waktu itu. Kalau ada masalah, termasuk yang dituakan, dimintakan pendapat Walid bin Al-Mughirah. Baik. Makanya selain orangnya dan orangnya cerdas, pintar luar biasa. Begitu balik, kata orang-orang kaum kufar Quraisy, ente datang tadi kan marah-marah kata dia. Mukanya merah, tapi begitu balik kenapa tenang seperti ini? Apa yang kau dapatkan dari Muhammad? Ya, yang dia sampaikan itu benar. Jadi percaya Pak sebenarnya, yang dia sampaikan itu benar. Nggak ada masalah sebenarnya. Baik. Terus apakah dia seorang penyihir? Apa jawaban dari Walid bin Mughirah? Di Jazirah Arab ini saya kenal semua sama penyihir, dan Muhammad bukan penyihir. Apakah dia adalah seorang ahli sastra? Saya yang dituakan di sini kata beliau, dan saya ahli sastranya.
Dan itu yang dibacakan oleh Muhammad, bukan sastra bikinan manusia. Jadi kata apakah dia begini? Bukan. Apakah dia pembohong? Bukan. Nabi Muhammad bukan seorang pembohong. Terus apa dia? Nggak tahu juga, kata Walid bin Khalid. Saya juga bingung, kata dia. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Tadi yang bilang saya juga bingung itu siapa, Pak? Walid bin Mughirah. Jadi mereka ini ketika dengar itu, baik, apa yang harus saya lakukan? Kami lakukan, kata orang kufar Quraisy Mekah. 2, silahkan pilih 2. Yang pertama, ikuti dengan yang diajarkan Muhammad. Percaya saja, ikuti aja. Karena yang disampaikan itu benar. Ikuti aja. Kalau usul pertama kita tidak terima deh. Ada usul lain nggak? Baik, ada usul yang kedua. Apa usul yang kedua? Biarkan Muhammad menyampaikan dengan dakwahnya. Kalau dia sampaikan dakwah itu dan terkenal ke sana kemari, bukankah kita juga jadi orang yang terkenal? Walid bin Mughirah. Dan kalau ternyata dia dicelakai oleh orang gara-gara dakwah itu, bukankah kita tidak perlu mencelakai dengan tangannya kita? Walid cerdasnya luar biasa. Padahal tadi datang percaya, begitu balik Pak, gara-gara temenan lagi sama kaumnya, malah tambah goyang lagi. Dan pada akhirnya kata Walid bin Al-Mughirah, baik, usul saya pertama tidak dipakai, usul saya kedua nggak dipakai. Dan sekarang saya yang bingung, kalian ini mau ngapain, kata dia. Baik, kalau begitu apa yang paling dekat? Pembohong, pengarang kata-kata, atau kemudian sebagai seorang penyihir? Nah, ini kemudian turun ayat. Kenapa Walid itu juga akhirnya masuk neraka? Jadi ayat yang tentang neraka Saqar itu kenanya kepada Walid bin Al-Mughirah. Kenapa? Sebenarnya kalau dia bilang percaya saja dengan Muhammad, terus disemangati, orang akan beriman. Tapi karena seharusnya dia sampaikan kebaikan itu, harus disampaikan, dia balikkan pada akhirnya ayat tentang neraka Saqar itu diturunkan kepada dia. Akhirnya orang balik lagi, Pak. Nah itu jadi tugasnya itu sampaikan tanggapan orang dan segala macam itu. Sudahlah, nanti insya Allah ada sedikit-sedikit itu yang masuk. Dan yang keempat, konsekuensi dari menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu, ada yang memang sudah disampaikan dengan baik, sudah disampaikan dengan sopan, tapi ada yang kemudian akhirnya pakai fisik ya para jamaah, diganggu, dipukul. Siapa Pak yang dipukul Pak? Nabi Muhammad itu pernah dipukulin nggak? Pernah Pak? Insya Allah. Memang keterlaluan ya kaum kafir Quraisy. Jadi Nabi SAW itu kalau diganggu pada saat amar ma'ruf nahi mungkar, nah ini sifat yang harus kita pegang, sabar. Nabi itu diam Pak, diam. Tawaf, diam, sabar aja. Diolok-olok, diam, sabar. Tapi pernah sekali Rasulullah itu Pak marah beliau. Jadi pada saat keliling ada satu orang, ini kumpulan orang kaum kafir Quraisy, terus ngolok-ngolok. Kata-kata yang dipakai ternyata menyinggung dengan Rasulullah. Nah, Nabi itu Pak, kalau yang disinggung dirinya beliau tidak marah. Tapi kalau yang disinggung agama atau Allah Subhanahu wa taala, beliau marah. Tidak disebutkan apa yang diucapkan itu, cuma sangat menyinggung dengan Nabi. Nabi yang tadi itu sabar yang luar biasa, diam saja dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam dakwah itu. Pada akhirnya Pak, diam. Begitu diam langsung balik. Begitu balik, itu tadi ngomong apa? Ngomong apa? Langsung diam semua Pak. Jadi kata Nabi SAW, saya akan bunuh kalian satu persatu sampai semua kalian ini mati. Habis dengar kata-kata itu Pak, saya akan perangi, bukan dibunuh Pak, saya akan perangi kalian sampai semua kalian ini mati. Tadi Pak, habis dengar kata-kata itu, mereka padahal orangnya banyak, punya kekuatan, Nabi cuma sendiri dan gak ada yang tahu. Begitu mendengar dengan perkataan Nabi Muhammad seperti tadi, saya akan perangi kalian sampai mati. Apa kata orang-orang tadi Pak? Wahai Muhammad, jangan begitulah. Maafkan kami tadi itu cuma bercanda aja. Jangan diambil hati, jangan didoakan kami seperti itu. Jangan dikatakan, jangan doakan seperti itu. Berarti percaya. Cuma apa yang menolak? Kesombongan di dirinya itu. Makanya ketika sudah seperti itu begitu balik sakit kepala semua Pak. Kita ini ngomong apa tadi itu?
Makanya nanti didatengin lagi besok harinya, itu Nabi yang dipukuli. Cuma Nabi Pak, yang jaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi gampang saja. Tapi datang akhirnya sahabat Abu Bakar, apakah kalian akan memerangi orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan? Maka para jamaah yang dirahmati Allah, sabar dalam menghadapi kebaikan itu. Nanti turunannya para jamaah kalau mau dikondisikan di rumah ya. Kita nyampaikan ke anak, ke istri, ke keluarga, ayo sholat, tanggapannya macam-macam. Ayo nak sholat, ayo sholat, jawabannya kirim doa dulu ya katanya. Gimana doa kirim sholat gitu? Itu tanggapannya macam-macam. Baik, kesimpulannya para jamaah yang dirahmati Allah, amar ma'ruf nahi munkar merupakan tugas dari kita semua. Maka ada banyak tanggung jawab dan sifat yang harus kita ikuti dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Yang pertama, sampaikan, tanggapan orang macam-macam, sabar. Dan yang kedua, pahami dengan apa yang kita sampaikan. Dan yang ketiga nanti, apapun yang kita sampaikan itu jangan pernah berkecil hati, insya Allah ada yang masuk. Dan kalau ada yang masuk itu diamalkan, pahalanya itu akan mengalir buat kita. Sedikit yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Shallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.